sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allah Rabbi anta maksudi uridu kamatlubi. Ibu-ibu calon santri Pondok Modern Darussalam Sukaraja yang kami hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di pesantren Darussalam Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum, selamat datang atas kehadiran ibu-ibu semuanya sama santri-santri semuanya di Pondok Modern Darussalam Sukaraja. Mudah-mudahan datangnya ibu beserta putranya ini bisa menambah keberkahan dan menjadi suatu awal kebaikan bagi kita semuanya, terutama bagi putra ibu yang akan mondok di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal langkah menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Yang kedua, salawat beserta salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan, yang mana manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Hari ini merupakan ujian masuk gelombang pertama. Memang di pondok ini biasanya untuk ujian masuk itu ada 2 gelombang. Kalau kuotanya sudah terpenuhi dibuka lagi gelombang kedua. Kalau belum terpenuhi dibuka lagi gelombang kedua. Kalau belum terpenuhi dibuka lagi gelombang ketiga sampai 3 gelombang. Tapi kalau misalkan di gelombang pertama ini masih belum terpenuhi, maka kemungkinan gelombang kedua akan dibuka kembali. Karena ini ada beberapa orang yang mau mendaftar, tapi kayaknya tadi melihat cuaca mungkin ya dari pagi nggak berhenti terus ya hujannya, ada kemungkinan ikut di gelombang selanjutnya, ya di gelombang kedua seperti itu. Kemudian sekali lagi ini kami berterima kasih sekali kepada orang tua, kepada ibu ya, yang telah mempercayakan untuk melanjutkan pendidikan putranya di pondok ini. Mudah-mudahan sekali lagi niat ibu memondokkan putranya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya Pondok Pesantren Modern Darussalam Sukaraja ini kenapa dikatakan pondok modern? Kenapa dikatakan pondok modern? Karena memang pondok ini kesehariannya menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi santri-santri di sini kesehariannya berbicaranya bahasa Arab dan bahasa Inggris. 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Kemudian selain itu di kelasnya guru-guru mengajarkan dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris juga. Kemudian yang pertama itu. Yang kedua, kenapa dikatakan modern? Dikatakan modern karena pelajaran agama dan umumnya seimbang. Kalau MTS Aliyah itu pelajaran agamanya lebih banyak daripada pelajaran umum. Kalau misalkan SMP, SMA, pelajaran umumnya lebih banyak daripada pelajaran agama. Nah, di Pondok Modern Darussalam Sukaraja ini pelajaran agamanya sama pelajaran umumnya seimbang. Ya, ada berhitung, ada bahasa Indonesia, ada IPS, ada IPA, ada tata negara, ada fisika, ada kimia, ya, ada geografi, ya, itu umumnya. Bahkan ada akuntansi, ya, akuntansi. Nah, kemudian agamanya ada bahasa Arab, ada balaghah, ada tarikh adab, ada usul fikih, ada hadis, ada tafsir, mustalahul hadis, ya, kemudian ada juga tauhid, tajwid, ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya, ada reading, ada grammar, ada conversation, ada dictation. Maka pondok ini seimbang. Ya, tadi dikatakan kenapa dikatakan modern karena seimbang. Kemudian kenapa dikatakan modern selanjutnya? Dikatakan modern kalau biasanya pondok-pondok itu belajarnya itu satu kiai santrinya semesjid gitu. Buka kitab, satu kitab, kemudian santrinya tuh jadi buka bareng-bareng gitu.
di sini metodenya menggunakan metode modern. Kitab-kitab yang kuning itu sudah dirubah menjadi buku. Kemudian santri itu masuk ke kelas-kelas. Bahkan maksimal satu kelas itu 40. Jadi kalau satu kelas maksimal 40, guru itu yaitu satu-satu bisa mengontrol mana yang ngantuk, mana yang ini. Tapi kalau misalkan kebanyakan itu agak sulit mengontrol. Jadi metodologi pengajarannya modern. Kalau misalkan keilmuannya itu sama. Kita juga di sini bahkan mengkaji ada yang namanya kitab Bulughul Maram, ada juga Bidayatul Mujtahid. Jadi bahkan nanti kelas 5 KMI yaitu kelas 2 Aliyah, nanti anak-anak ini insya Allah sudah bisa membuka kitab sendiri. Kitab apa saja nanti mereka bisa membaca sendiri, bisa mengkaji sendiri di sini. Jadi yang dipelajari itu bukan hanya bicaranya, tapi bisa membaca juga, bisa memahami dan bisa mengajarkan. Ya, untuk kitab-kitab kuning insya Allah kelas 5 sudah mulai bisa. Bahkan kelas 6 nanti ada presentasi. Ya, seperti itu. Itu sekelumit kenapa dikatakan modern. Dari segi pengajar, alhamdulillah ini yang mengajar di pondok ini ada 17 ustadz. Di sini ada 17 ustadz yang keluaran S1 dan S2 baik dalam ataupun luar negeri. Ada yang keluar Mesir, ada yang keluar Madinah, ada yang lulusan Qatar, ada yang lulusan Malang, ada yang lulusan S2 Ponorogo, Gontor, ada juga S2 Bandung, ada S2 yang Cirebon. Ini alhamdulillah dari segi SDM, ini udah alhamdulillah yang 17 ini mumpuni. Kemudian keunggulannya juga gurunya, ustadz-ustadznya tinggal di sini 24 jam. Ini enaknya 24 jam, jadi membersamai anak-anak kita di sini diperhatikan, dididik, diajari, dievaluasi setiap hari, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dievaluasi. Ini kenapa kamu bajunya nggak dikancingin? Kenapa ini bajunya dilipat? Kenapa jalannya diseret? Itu diperhatikan. Kenapa masuk kamar nggak ucapkan salam? Nanti diperhatikan. Nanti akhirnya anak kita ucapin salam, bajunya nggak dilipat, jalannya nggak diseret, sholatnya berjamaah. Alhamdulillah nanti akan terbiasa. Ya, jadi pendidikan di pondok ini melalui pembiasaan, dan pembiasaan itu dimulai dengan pemaksaan. Pemaksaan bagaimana? Biasanya di rumah tidurnya itu kesiangan. Di sini nanti akan belajar tidurnya bangunnya kesiangan, maka di sini belajar bangunnya untuk pagi-pagi. Di rumah sholatnya tidak berjamaah, di sini nanti akan dibiasakan berjamaah. Di rumah tidak berdisiplin, di sini nanti belajar disiplin makan. Jam 6 makan pagi, jam pada duhur makan siang, setelah maghrib makan malam, makan sore. Ya. Jadi 3 kali makan. Di sini 3 kali makan, 4 sehat, 5 tawakal. Ya, 4 sehat, 5 tawakal. Kadang-kala makan tempe, kadang-kala makan orek, kadang-kala makan daging, kadang-kala makan sate, kadang-kala makan telur. Jadi tidak terlalu enak terus, tidak nggak enak terus. Jadi selang-seling, ya, raja selang-seling. Ini namanya apa? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Lulus SD ya? Maksudnya kelas 6 sekarang. Tinggi. Ini raja juga sama. Alhamdulillah ya. Yang ada yang mending ini
dia metodologinya menggunakan metodologi modern, pengajarannya menggunakan metodologi modern. Kemudian sistemnya juga kita nginduk ke pondok gontor. Kita ini nginduk ke pondok gontor pusatnya di Guntur. Seperti itu. Kemudian kegiatan di pondok ini dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali itu merupakan kurikulum yang terintegrasi. Ya, semuanya kalaulah ada kurikulum pengajaran dari mulai jam 7 pagi sampai jam 3. Ada juga kurikulum kepengasuhan dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Tadi seperti kami sampaikan bahwasanya di sini segala sesuatunya dilihat, segala sesuatunya dipantau, segala sesuatunya diperhatikan. Ada pengurus di rayon, ada ustadz, ada wali kelas, ya, ada pembimbing. Jadi insya Allah ini sistemnya itu ada 3 pengawasan, ya, pengawasan di rayon, ada pengawasan di kelas, ada pengawasan di konsulat dan sebagainya di kegiatan. Insya Allah anak kita di sini akan terpantau. Ya, bahkan yang namanya pembulian dan sebagainya itu nggak boleh, ya kan? Pembulian dan sebagainya. Bahkan untuk menjaga selama 24 jam kita tempatkan khusus di rayon itu pengurus, ada pengurusnya. Pengurusnya itu kakak-kakak kelas 5 setara dengan kelas 2 aliyah dan kelas 6 itu ada kelas 3 aliyah. Ya. Bangunnya dari mulai jam setengah 4 ya ataupun jam 3:15, kemudian tidurnya jam 10. Nanti tidurnya 10. Ya, jam 7 sampai jam 3 belajar di kelas. Kemudian nanti setelah asar itu ada ekstrakurikuler. Yang suka bola nanti ada futsal. Yang suka bulu tangkis ada latihan bulu tangkis. Yang suka silat nanti ada latihan silat. Yang suka musik nanti ada hadroh, ada band. Yang suka kaligrafi Arab bisa ikut kaligrafi. Yang bisa suka jurnalistik ada jurnalistik. JMQ ada Jamiatul Qura, yang suaranya bagus nanti Hasin Kiro'ah, Murotalah, Mujawadah itu ada nanti sama ustaznya. Kemudian ada apa lagi? Kursus bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Ya, itu nanti silakan milih. Jadi anak-anak tidak bengong, anak-anak tidak melamun, semuanya berkegiatan. Di pondok ini harus berkegiatan. Maka makannya itu tidak memasak sendiri. Makannya tidak masak sendiri, di sini akan dimasakin sama bagian dapur, kemudian tinggal membawa piring saja sama membawa gelas. Makannya nasinya boleh nambah, tapi lauknya udah dijatah. Kalau tempenya misalkan 3 ya dapat 3, kalau baksonya 4 ya dapat 4. Saya pengen tambah lagi baksonya, ini udah dijatah ya. Tapi kalau nasinya boleh. Kalau pengen lauk tambahan itu bisa beli di kantin. Ya, bisa beli. Jadi intinya kalau nasi bisa menambah, kalau sudah ditentukan. Tapi insya Allah selama ini alhamdulillah setelah kami menanyakan kepada orang tua dan kepada anak-anak, ditanya bagaimana makannya, enak apa tidak enak, betah apa tidak betah. Karena ada beberapa kasus anak yang dulunya susah makan ketika di luar sebelum masuk pondok, bahkan makannya itu sehari sekali, bahkan mau makan mungkin main apa dan sebagainya. Di sini makannya sehari 3 kali. Pulang-pulang setengah tahun udah naik 6 kilo. Alhamdulillah. Karena ini ya pemakannya. Jadi sebetulnya makan itu bukan masalah lauknya enak apa tidak, tetapi yang paling baik itu adalah ketika lapar. Jadi anak-anak ini kan belajar kan capek, akhirnya makannya lapar. Mudah-mudahan Kemudian tempat tinggal untuk santri baru nanti akan tinggal di sini semuanya, di rayon baru. Ini tempat rayon baru, sedangkan rayon anak lama di belakang TK ini sedang ada rehab, renovasi hampir total. Itu mohon doanya juga, sedang dilakukan pembangunan kelas dan asrama di belakang sini, lagi fondasi, lagi pemasangan TK rayon dan sebagainya. Doanya mudah-mudahan bisa selesai sebelum santri baru bulan Juli nanti datang ke sini. Nah, ini baru tahap pemasangan TK rayon, mudah-mudahan
mingguan, ada latihan pidato. Ada latihan pidato bahasa Arab, ada latihan pidato bahasa Inggris, ada latihan pidato bahasa Indonesia. Itu setiap hari Ahad, Ahad malam, kemudian Kamis siang, dan Kamis malam Jumat. Pakaian pidatonya ya pakaian seperti ini, jadi baju putih, celana hitam, ya, seperti itu. Kemudian ada juga muhadasah, percakapan bahasa Arab ataupun percakapan bahasa Inggris di hari Jumat dan di hari Selasa, ya, di hari Jumat dan di hari Selasa. Kemudian ada juga yang namanya lari, ya, lari pagi ataupun senam, itu seminggu sekali. Jadi anak-anak diwajibkan sehat, ya, jadi harus berolahraga minimal seminggu sekali. Kemudian ada juga seminggu sekali itu pramuka. Pramuka di sini jadi ada pramuka juga, ya, ada pramuka juga. Bahkan kalau perkemahan umum kita sudah 2 atau 3 kali mengadakan perkemahan umum, tempatnya di bumi perkemahan Leles tuh di Sinamang, ya. Nah, coba kita 2 kali di sini. Itu sebelumnya tentang informasi umum Pondok Modern Darus Salam Sukaraja. Sekarang ibu-ibu, ya, hari ini akan memasukkan putranya ke Pondok Modern Darus Salam Sukaraja. Maka pesan kami yaitu titip, ya, pesan kami itu titip. Ya, kalau kunci memasukkan putra ke dalam pondok itu adalah titip. Titip itu singkatan, ya, titip itu singkatan. Yang pertama itu harus tega. Nah, tega ini berkaitan dengan orang tua, ya, tega. Maka orang tua, terutama ibu, harus tega berpisah sementara waktu dengan putranya, ya, harus tega berpisah sementara waktu dengan putranya. Karena pada akhirnya kita juga nanti akan berpisah selamanya. Maksudnya entah itu kita yang meninggal duluan ataupun putra kita yang meninggal duluan. Yang jelas semuanya pasti akan berpisah. Namun perlu digarisbawahi, tega di sini, insya Allah di pondok ini kan tidak mungkin ditelantarkan. Insya Allah tega di sini hanya tega berpisah, sementara di pondok ini insya Allah dididik, diajar, diarahkan, dibimbing, dievaluasi untuk menjadi manusia-manusia yang soleh. Yang pertama tega, maka kunci yang pertama adalah tega, orang tua harus tega. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah ikhlas. Nah, yang kedua ikhlas. Maka ibu semuanya harus ikhlas memondokkan putranya di Pondok Modern Darus Salam Sukaraja. Ketika santrinya ikhlas, orang tuanya ikhlas, guru-gurunya ikhlas, ustadz-ustadznya ikhlas, maka itu nanti akan memudahkan untuk mencapai yang namanya ilmu pengetahuan, mencapai yang namanya ilmu agama. Jadi mudah, ya, seperti. Jadi harus ikhlas. Yang ketiga, yang ketiga adalah tawakal. Nah, setelah kita tega, setelah kita ikhlas, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya kita ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Putra kita dididik di pondok ini untuk menjadi anak yang soleh. Ya. Yang keempat, ikhtiar. Ya, yang keempat ikhtiar. Ikhtiar ibu sudah tepat memasukkan putranya ke pondok ini, yaitu untuk salah satu ikhtiar untuk menjadikan putranya menjadi anak soleh itu, yaitu salah satu ikhtiarnya memasukkan ke pondok. Memang pondok ini tidak menjamin bahwasanya siapapun yang masuk pondok ini akan menjadi anak soleh, tidak. Tetapi itu merupakan ikhtiar, kita berusaha. Nanti yang mensolehkan, yang ngasih hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ikhtiar ibu sampai saat ini, sampai kepada tahap ini, memasukkan putranya ke pondok ini merupakan ikhtiar untuk menjadikan putra menjadi yang soleh. Karena seperti yang kita ketahui, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Apabila manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Tidak ada sangkut pautnya lagi kalau sudah meninggal, kecuali 3 hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang mana pahalanya walaupun kita
sudah meninggal terus menerus mengalir. Salah satunya adalah sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk pembangunan rumah sakit, sedekah untuk pembangunan pesantren, itu termasuk sedekah. Jadi itu termasuk wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu, ya, ilmu yang bermanfaat itu yang mana ilmu itu bisa, tentunya ilmu agama. Ilmu itu contoh kita mengajarkan Al-Fatihah, kita mengajarkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak kecil. Ketika ilmu itu dimanfaatkan, Al-Fatihah itu dibaca oleh anak tersebut, kemudian dipakai bekal sebagai hidupnya, dan dia mengajarkan lagi, maka itu akan menjadi pahala jariah juga. Yang terakhir adalah anak sholat yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan ini sekali lagi termasuk ikhtiar ibu menjadikan anak sholat itu, yaitu memasukkan putranya ke pondok. Yang terakhir, titip P. P ini adalah percaya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan tahunan putra ibu mondok di pesantren itu tidak akan sukses, tidak akan berkah, tidak akan berhasil kalau tidak percaya. Tidak percaya kepada sistemnya, tidak percaya kepada nilainya, tidak percaya kepada kiainya, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus titip ini 5 ini. Yang pertama tega, yang kedua ikhlas, yang ketiga tawakal, yang keempat ikhtiar, yang kelima percaya. Insya Allah mudah-mudahan niat ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan putra ibu semuanya menjadi putra yang soleh. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan ibu berkaitan dengan Pondok Modern Sukaraja. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Sama Ustaz yang tadi ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ibu ya, ada. Ibu mungkin. Sementara cukup ya, nanti kalau ada yang menanyakan bisa berjalan ya. Ini ujian gelombang pertama, ini 2 Februari. Nanti ujian gelombang kedua bulan Juli ya, bulan Juli itu gelombang kedua. Tapi putra ibu ketika sudah selesai ujian di SD, tinggal menunggu kelulusan, gak apa-apa, gak mesti nunggu bulan Juli. Misalkan bulan Juni, gak apa, tinggal kesini aja, kan tinggal tanda tangan sama tinggal cap 3 jari aja. Itu pasti akan mengalami kekosongan tuh, akan bebas dan sebagainya di SD-nya tuh. Gak apa, sini aja. Nanti ketika cap 3 jari kita izinkan untuk cap 3 jari itu sudah ada, yang sebelum-sebelumnya seperti itu sudah ada. Ya, jadi kami harapkan ketika sudah selesai, mungkin seminggu ataupun 2 minggu setelah selesai ujian, jangan nunggu keluar ijazah, sudah masukkan ke sini seperti itu. Biar nanti yang ngajinya masih kurang, nanti kita bisa genjot seperti itu. Memang kemarin itu 10 santri baru itu 8 orang gak bisa baca Quran. Ya, gak masalah. 3 bulan kita genjot, alhamdulillah itu 3 bulan bisa bahasa Arab. Jadi jangan takut, karena semuanya ini santri-santri yang sudah di sini sebelumnya juga belum bisa baca Quran. Bahkan ngaji aja, huruf aja lupa. Tapi 3 bulan diganti bisa. Itu saja mungkin. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, setelah ini kita akan langsung ujian. Ya, anak-anaknya ini akan ujian masuk, tes masuk, ya, tes masuk sebagai catatan aja untuk pembagian nanti ke depannya akan ditempatkan di kelas Iqra atau kelas Quran nanti setelah hasil ujian ini. Ya, ibu-ibunya mungkin kalau ada kegiatan nanti bisa menjemput kembali, boleh sekitar jam 11:30 ataupun jam 11-an bisa kesini lagi. Kalau misalkan mau kemana dulu boleh, karena kan anak-anaknya akan mengikuti ujian. Tapi kalau misalkan mau menunggu di sini, boleh. Yang paling menunggu juga seperti itu. Ya, misalkan mau kesini lagi nanti misalkan jam 11:30 ataupun jam 11, enggak. Tadi, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi kami sampaikan ahlan wa sahlan dan terima kasih banyak atas kepercayaannya. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk
tulis bahasa Arab, kemudian berhitung. Insya Allah tidak susah, yang paling 2 tambah 2 kayak gitu. Yang inilah yang basic-basic ya, insya Allah. Dan kami lihat dengan penuh kesemangatan dan niat yang baik, kami lihat ini putranya ini calon-calon orang sukses semuanya. Allahumma amin. Ada Albara, ada Zaki, ada Sehan, ada Raja ya, alhamdulillah ini. Ya, yang lainnya